Salam dengan merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah kami susun jaringan 10. Lapun ke muaro kerap yang sodo. Ampun kami kepadunan tua, maaf kami kepadunan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang-kembangnya dimakan cepat, jangan dilihat sebuah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa terbang. Menjawab salam itu sudah semangat, itu tandanya kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama kita hormati keluarga besar daripada Bapak Marwanto almarhum dan Ibu Juwita, baik yang datang dari Palembang atau datangnya dari Jakarta atau yang sebagainya. Yang sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Muhammad Taufik almarhum dan Ibu Misna dari Desa Sembubuk, Sarangburung. Sembubuk baik, belum Sarangburung. Nah, saya nanya aku tak pernah di sini. Belum Sarangburung. Dari Desa Sembubuk. Yang sana kita hormati orang tua kita, ada Pak Lurah Tanjung Pasir, ada Ketua RT 25 Kelurahan Bagan Pete, atau Kepala Desa Sembubuk yang hadir pada hari ini. Ada ya? Batang besak tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, gaun rimbun tempat berteduh, pergi tempat bertanya, balik tempat babarito. Itu kepala desa sama ketua RT atau Pak Lurah. Yang sana kita hormati para imam, para muazzin, para bilal, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak perlu kami sebutkan namanya. Yang kami hormati kedua orang tua daripada kedua mempelai, dan yang kami hormati kedua mempelai, ratu dan raja sehari. Alhamdulillah tak gugup di atas ini, karena kita sudah melaksanakan akad ini. Nah, sudah malam pertama atau belum? Hah? Belum. Waktu ijab kabul
Kata Pak Agus mewakili dari orang tuanya almarhum Agus, ini kakaknya dah, Gus. Andri, siap. Aku nikahkan engkau dengan adik kandungku yang bernama Indah. Agus pun juga terpatah-patah ngatokannya. Ulangi kata saksi. Aku nengok dewek waktu itu. Karena Agus pun baru mencoba. Diulangilah sama kuaket. Karena saya kapal nama tadi itu. Andri, diulangi lagi kata kuaket. Aku nikahkan adik kandungku yang bernama Indah Wulandari binti Marwanto almarhum dengan engkau dengan seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai, kata Agus. Salah kata kuaket. Ulangi lagi, setahu saya 3 kali sampai aqua. Minum dulu sama si Andi, dikasih minum, didampingi, istirahat, tenang, ulangi lagi. Karena memang betul Andri dan Indah ini belum berpengalaman. Kalaulah si Andi sudah berpengalaman, sekali deh jadilah itu. Diulang lagi, aku nikahkan adik kandungku yang bernama Indah Wulandari binti Marwanto almarhumah seperangkat alat sholat dan cincin dibayar tunai, kata si Andri. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Amin. Alhamdulillah. Langsunglah dia balik ke sebubu sano. Padahal hari itu sudah sah dikatakan dengan ikatan yang sangat kokoh tadi. Tapi dia langsung balik sebubu. Waktu itu belum bawa baju. Kalau dia tinggal di sini, pakaian masih belum dibawa. Bawa balik. Tapi setelah resepsi ini, bawa baju tak Pak dia? Jangan dibawa balik lagi, tinggal kan? Tinggal kan? Hah? Untuk Bawa lagi. salinan. Tinggal, kenapa bawa lagi tinggal? Di Permata Simpang Rimbo, karena engkau sudah mengucapkan misaqon ghalidha, ikatan pernikahan yang sangat kuat dan kokoh waktu itu. Tak bisa main-main ibu-ibu bapak-bapak. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan nasihat pernikahan ini sesungguhnya berat, Pak. Bapaknya sebagai mewakili dari sambutan dari pihak laki-laki. Berat, Pak. Yang pertama berat, satu, kita memberikan nasihat di depan istri kita dewek. Nah, kita memberikan nasihat di depan istri kita dewek. Ada 3 yang berat sebenarnya dalam ceramah ini. Pertama, memberikan ceramah di hadapan istri kita dewek. Dalam jumlah masyarakat yang banyak ada istri kita dalam itu. Itu susah kita memberikan nasihat. Yang kedua, memberi nasihat itu di depan mertua. Itu paling susah sebenarnya, berat sebenarnya. Yang ketiga, memberi nasihat itu ada ulama di tengah-tengah kita ini. Berat, Pak. Kalau Pak Pram kalau tak percaya, cuba maju ke depan. Tapi cak mana pun, telah kata Pak Yoga datang bersama Bang Agus ke rumah, tak paksa dia masuk, saya paksakan juga. Kita cuba, tak apa-apa. Moga-moga pertama mengingatkan untuk saya sendiri. Yang kedua, mengingatkan untuk kita yang hadir pada hari ini. Yang ketiga, terutama untuk Adinda, Indah, dan Andri.
Jadi nasihat pernikahan ini bukan untuk berdua, untuk kita yang tua-tua juga masuk, untuk yang muda-muda juga masuk, untuk yang lebih utama dan terutama itu adalah Indah dan Andri yang menjalankan bahtera rumah tangga ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Ingat Andri dan Indah, ini kita ini disyuting live. Kaget videonya, mana Pak Son apa itu kameramen, video ini kirim ke saya. Ya. Di YouTube kan. Karena Pak Yoga dulu pernah membuat YouTube, dikirimnya ke saya. Saya screenshotkan, saya putar balik. Kenapa pakai ini? 20 tahun yang akan datang, Andri, engkau menikah, engkau sudah memiliki seorang, kedua orang, tiga orang, berapa orang anak. Nanti suatu saat engkau termenung di suatu permasalahan, buka lagi memori-memori yang lama. Rupanya saya pernah diberikan nasihat oleh Ustadz Marizano dulu. Itu YouTube-nya. Dia mengingatkan kita bahwasanya sesungguhnya memori itu adalah untuk mengenang-enangkan apabila nanti sudah tua kakek. Coba Pak Chandra, buka-buka foto-foto lama tu. Ini Berpanza, tengok ini bapakmu nikah dulu, itu namanya. Itu gunanya foto ya Pak Susilo. Dan lihat lagi di Permata TV, kita punya Permata TV Pak dari Sembubuk. Bapak buka Permata TV, keluar namanya Permata Simpang Rimbo, namanya Permata TV, aduh itu YouTube-nya. Nah, pertemuan kita pada siang menjelang pagi menjelang siang ini akan direkam semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan, saya tidak banyak menyampaikan suatu tunjuk ajar dan nasihat pernikahan. Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada lima supaya rumah tangga kita itu terjaga utuh. Dengarkan Andri dan Indah. Bentuk tanda-tanda kita bertemu pada hari ini, saya juga berburuk sangka dan bersangka baik juga. Kenapa bisa Indah wong Palembang ini bisa nikah dengan wong seberang di Sembubuk sana? Saya tengok undangan, kedua-duanya Eskom, sarjana komputer, bertemunya di mahasiswa dulu. Ya. Nah, berarti dia ketemu di waktu kuliah dulu. Bapak Ibu pernah kuliah waktu dulu, bertemu di SMP, bertemu di SMA, bertemu di SD, bertemu di kuliahan. Rupanya situ ada jodoh diciptakan oleh Allah. Bentuk daripada jodoh itu adalah pertemuan yang hari ini yang tak terduga dan tak disangka-sangka. Ujung-ujungnya kembali Sembubuk sana, balik ke Permata Simpang Rimbo. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tunjukkan kepada kita semuanya. Satu yang harus kita siapkan, Andri, pertama niat. Innama a'malu binniat, sesungguhnya setiap apapun pekerjaan kita awalkan dengan niat. Niatkan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya nikah ini bukan karena hawa nafsu. Nikah ini bukan hanya coba-coba, tapi kembalikan dengan niat yang baik. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kembalilah, sesungguhnya nikah itu adalah tujuannya agar kita cenderung di dalam rumah tangga mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Itu adalah kembali daripada niat. Bukan karena Andri mau nikah, bukan karena hartanya, bukan karena cantiknya, bukan karena keturunannya. Walaupun itu
empat pilihan seorang lelaki kepada seorang wanita. Lihatlah cantiknya, lihatlah keturunannya, lihatlah hartanya. Tapi ketiga-tiga itu yang paling utama dan terutama itu adalah lihatlah agamanya. Kuncinya itu terakhir, agamanya. Itu niat. Bersihkan hatimu Andri, bersihkan hatimu Indah. Niatkan dengan nikah, kita awali dengan niat mulai melangkah bertahap-tahap untuk menjadi cenderung menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pertama. Sampai 5 selesai. Ingatin ya Bapak. Kalau tidak diingatin sampai jam setengah 1. Nah, 2. Di samping kita punya niat Pak Heruzar, di samping kita ada niat, kita tetap menjadi manusia. Andri, Indah, tetap menjadi manusia. Kenapa tetap menjadi manusia? Malaikat itu tidak pernah salah, setan itu pun tidak pernah benar, tapi manusia tetap benar. Dia dikatakan dengan lupa dan salah. Nanti suatu saat Andri nanti ada kesalahan dan kehilapan, itulah yang dikatakan dengan manusia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau hukumkan ya Allah jika kami banyak lupa dan salah nantinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan beban kepada kami dan sebagaimana engkau berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Wa rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulkannya ya Allah. Kepada Allah lah kami memohon. Sesungguhnya Andri dalam bahtera rumah tangga ini santai-santai wae. Ya, karena Allah tidak akan menghukumkan kalau kita, karena kita itu tetap menjadi manusia. Karena manusia itu punya sifat salah dan punya sifat lupa. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan beban kepada kita sebagaimana beban itu diberikan kepada orang sebelum-sebelum kita. Sesungguhnya Allah pun tidak akan memberikan dan memikulkan kepada kita apa yang kita tak sanggup memikulkannya. Sesungguhnya setiap ada permasalahan pasti ada solusinya. Yang penting adalah berkomunikasi. Jujur dalam rumah tangga, jangan berbohong. Kenapa hancur rumah tangga itu? Karena sering bohong. Kenapa suami itu hancur berantakan dalam rumah tangga? Karena sering mengelabui istrinya. Dia pergi malam ke sana, dibilangnya ke sini. 1 kali dia berbohong, 99 kali itu salah kalau benar kalau. Jadi kalau nak hancur rumah tangga, berbohonglah. Tapi kalau nak aman rumah tangga, jujurlah. Insya Allah sudah ada kesepakatan dan kepercayaan antara Indah dan Andri. Indah percaya sama Andri, Andri pun percaya sama Indah. Kalau sudah saling percaya, insya Allah melewati rumah tangga ini dengan aman, tentram dan damai. Itu yang kedua, yaitu jadikanlah kita seperti manusia. Tapi ingat, manusia ada hilaf dan salah. Jangan dikit-dikit nanti Indah salah dikit, main tampar baik. Salah-salah Indah dikit, main pekiin baik. Salah-salah dikit, main caci. Bodoh kau ini sebagai istri, bodoh kau ini sebagai suami. Manusia itu punya salah. Dan bicarakanlah dengan yang baik-baik. Itu maksudnya. Tetaplah kita sebagai manusia. Yang ketiga, cepat kita ini. Sampai 5 selesai, cepat. Yang ketiga, kalau nak terus lagi, buat lagi resepsi, lanjutkan lagi. Yang ketiga, setiap suami Andri dan setiap istri Indah punya dalil-dalil tersendiri. Bang Jauhari, tadi sudah saya dengar tadi sedikit sambutan, tapi masuk juga bagian daripada nasihat. Ini Pak Jawari ini sebagian sudah ngasih nasihat ini nih.
Tadi sambil nanti saya ini baik, saya yang ngasih dalilnya, beliau yang ngasih nasihatnya. Wah, ya saya ambil. Wahai Andri, muliakan istrimu. Wahai Indah, muliakan suamimu. Di dalam hadis Rasulullah katakan, ingat dalilnya. Dalil si Andri ada, dalil pun si Indah ada. Apa dalilnya si Indah sebagai istri? An-Nisa ayat 34 mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wahai laki-laki, engkau adalah pendamping dan engkau pun harus melayani seorang istrinya. Jagalah istrimu. Itu adalah dalil seorang istri. Ingat, Andri itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Andri itu bagaimanapun dia tetap sebagai kepala rumah tanggamu, wahai Indah. Apapun masalah di dalam rumah tangga, berembuklah sama Andri. Jangan ambil keputusan sendiri, karena dia punya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki punya pelindung bagi istri-istri dan perempuan-perempuannya. Itu pegang itu si Indah, dalilmu itu. Apalagi dalil seorang suami. Wahai Andri, engkau pun punya dalil, tidak di Al-Quran tapi di sunnah Rasulullah pun alaihissalam. Saya petik dalilnya sedikit di dalam ini. Kalau salah, ma'akraman nisa illa karim. Wahai si Andri, barang siapa yang memuliakan perempuan, barang siapa yang memuliakan istrinya, bahwa engkau akan dimuliakan oleh Allah. Kalau engkau tidak mau memuliakan perempuan, maka Allah pun akan tidak memuliakan engkau. Wahai Indah, barang siapa memuliakan suamimu, maka Allah akan memuliakan wahai istri. Semuanya itu saling mulia dan saling memuliakan. Ma'akraman nisa'u illa karim. Siapa yang memuliakan istri dan perempuan, ingatlah wahai Andri, engkau mempunyai dua perempuan. Yang pertama, memiliki seorang ibu yang bernama Ibu Misna. Yang kedua, memiliki seorang istri yang bernamanya Indah. Ada suatu hikayah dan cerita. Sebelum dia menikah dan sesudah dia menikah, Alqamah itu punya seorang ibu yang tua renta. Waktu dia belum menikah, dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, dia rajin berzakat, dia rajin bersedekah. Setelah dia berkeluarga, dia lupa dengan ibunya. Tidak pernah menghubungi ibunya, tidak pernah mendatangi ibunya, tidak pernah menelepon ibunya, padahal ibunya masih hidup. Di ketika Alqamah itu dalam keadaan sakit, dia tak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nyangkut di tenggorokannya, sakratul maut namanya. Sakit benar sakratul maut itu ibu. Sakratul maut itu sakit benar. Mau cobalah. Kalau saya belum coba, cobalah sekali-sekali, sakit benar. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah dalam sakratul maut ini. Karena sakitnya sakratul maut, istri Alqamah itu pergi menemukan Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara sahabatmu ya Rasulullah, suamiku ya Rasulullah bernama Alqamah di rumah dalam keadaan sakit dan sakratul maut. Cemano supaya dia mati? Karena sakitnya dalam menangani penyakit itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, wahai sahabat yang lain, berangkat ke rumah Alqamah, lakimu talkinkan supaya Alqamah itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal bin Rabah berangkat, sedatangnya di rumah Alqamah, ditalkinkan, dibimbingkan, tapi tetap tak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada Rasulullah. Kata lagi kepada Rasulullah, Bilal bin Rabah tadi, ya Rasulullah, kami sudah mentalkinkan, kami sudah membimbingkannya, Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah katakan, man qala la ilaha illallah fi ayatnya hari akhir ini dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Alqamah orang yang baik tidak bisa mengucapkan kalimat talqin tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal bin Rabah,
Adoi dak mama ini? Masih adoi dak ibunya ini? Rupanya ibunya itu sudah tua renta, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh. Masih ada rupanya ibu Misna waktu itu. Datang ibunya menghadap kepada Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah itu memanggilku? Wahai ibunda Alqamah, ibu punya anak yang bernama Alqamah. Benar kata ibunya. Tahukah Alqamah keadaannya sampai saat ini? Tak tahu. Kenapa? Alqamah saat ini dalam keadaan sakit dan sangat parah. Tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa dosa yang sebenarnya yang tidak engkau ampuni wahai ibunda Alqamah? Rupanya kata Alqamah itu, kata ibunya Alqamah, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku yang bernama Alqamah itu sebenarnya orang yang baik, orang yang rajin sholat, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin beribadah. Tetapi setelah dia menikah waktu itu, dia punya anak, dia punya istri, sampai sekarang dia tak pernah mengunjungiku, dia tak pernah membantuku, dia tak pernah teleponku, dia tak pernah mampir di rumahku. Sampai saat ini itulah yang mengakibatkan Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seperti itu kata Rasulullah, maukah wahai ibunda Alqamah engkau memaafkan anakmu Alqamah ini? Lah mau ibunya berpikir, dimaafkan Abu Hidayah, dimaafkan Abu Hidayah. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, panggilkan Alqamah, bakarkan anak ibu ini dalam keadaan hidup saat itu juga, supaya ibunya melihat anaknya dibakar. Ibu yang mana yang tega melihat anaknya dibakar dalam keadaan hidup-hidup? Setelah itu baru ibunya Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku dengan kayu bakar api yang begitu keras. Maka ini dikatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah Andri, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka ini. Karena di dalam api neraka itu banyak kayu bakar, yaitu manusia-manusia dan batu-batu yang ada di dalamnya. Setelah ibunya memaafkan kesalahan-kesalahan dari Alqamah, baru Alqamah itu bisa dibimbing oleh Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tahu maksud saya ini Andri? Setelah kamu beristri ini, jangan lupa kamu mertua kamu, ibunda kamu, sekali-sekali mampir juga. Ibu Juwita saat ini sebagai ibumu juga, ibumu, Ibu Misna juga sebagai ibumu juga. Indah, Ibu Juwita itulah jelas ibu kandungmu, dan juga Ibu Misna pun itu juga sekarang ini sudah menjadi ibumu. Kedua-duanya itu kita belajar daripada Alqamah yang saat itu durhaka kepada kedua orang tua. Inilah yang dikatakan orang yang memuliakan istrinya maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahannahunna illa lain. Barang siapa yang menghinakan perempuan, barang siapa yang membuatkan istrinya menjadi hina, maka Allah akan hinakannya lagi. Kalau engkau hinakan perempuan, istrimu engkau hina, Allah akan hinakan engkau. Kalau engkau hinakan suami kita, engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perempuan itu adalah merupakan suatu kenyataan yang luar biasa yang dibuatkan oleh Allah, karena kita dibuatkan oleh Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Capek nunggu bagi tisu. Ibu ngomong di atas sayur kausan. Bagi ya minum kamu. Andri itu paham ya. Andri sama Indah tetaplah memiliki dalil-dalil tadi, dalil si istri tadi, dalil si suami tadi. Terus datang seorang laki-laki tadi menghadap Rasulullah. Namanya siapa? Namanya itu adalah si Jumihan. Ada nama si Jumihan. Laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak minta pendapat kepada Rasulullah. Apa masalahmu, wahai laki-laki? Saya ini nak pergi, nak ikut dalam berperang. Apa kata Rasulullah?
Wahai laki-laki, apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Jawab laki-laki tadi, masih ya Rasulullah. Di samping Rasulullah itu memberikan arahan kepada si laki-laki tadi, maka Rasulullah katakan, wahai laki-laki, pergilah kamu, berangkatlah kamu, temukan ibumu yang ada saat ini, minta ridhonya kepada kedua orang tuanya. Nikah ini tidak akan sah kalau ridho orang tua itu tidak ada. Ridho Allah fi ridho walidai wa syukurullah fi syukuril walidai. Ridho Allah setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang setiap kita kerjakan, kita perbuatkan, itu minta ridho kedua orang tua. Nak bangun rumah juga minta ridho kedua orang tua. Nak buat apapun minta ridho dan izin kepada kedua orang tua. Hari ini merupakan satu hari yang bersejarah, indah dan Andri. Saya lihat di undangan tadi, yaitu Pak Muhammad Fadil almarhum dan Pak Marwanto almarhum juga. Kedua insan yang menikah di atas pelaminan ini, kedua-duanya sudah tidak memiliki seorang ayah. Ayahnya pergi di saat dia memiliki niat yang baik, tapi ayahnya tidak bisa melihat anaknya berbahagia di saat ini. Beginilah kekuatan yang ada dalam diri kita, iman yang berbicara. Karena orang tua laki-laki tidak bisa melihat anaknya bahagia, akan tetapi kita hanya bisa mengirimkan doa dengan ucapan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan Al-Fatihah nanti kita kirimkan kepada arwah dan almarhumah nantinya, supaya dia akan menyaksikan anaknya yang berdiri di pelaminan ini, raja dan ratu sehari, sebagai insan yang akan membentukkan suatu keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, dengan tujuan adalah dengan ridho kedua orang tua, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah, ingatlah bahwa buatlah suatu komitmen diri untuk selalu berbuat terhadap kebaikan. Apa berbuat kebaikan? Sholat. Andri, ingat, engkau sebagai imam di dalam rumah tangga. Imam itu adalah mengimamkan seorang istrinya. Malam-malam itu ajak istri itu sholat tahajud. Ajak istri itu sholat berjamaah. Sekali-kali ajak istrimu itu untuk sholat berjamaah di rumah. Pertama sholat tahajud, sudah sholat tahajud, sholat taubat. Apa sholat tahajud itu? Berdoa, ya Allah, melalui pernikahan ini ya Allah, di 2 Muharram ini ya Allah, di 1 Muharram kami telah menikah, di 2 Muharram ini, di tahun 1444 Hijriah ini kami melaksanakan resepsi pernikahan. Berdoa, ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah setiap rumah tangga kami, mudahkanlah segala permasalahan kami, lancarkanlah segala urusan kami, perluaskanlah segala rezeki kami, sehatkanlah selalu badan kami, dan jadikanlah kami nanti mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada negara, berguna bagi bangsa, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Berdoa setelah sholat tahajud. Lanjutkan lagi dengan sholat taubat. Ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Selama ini saya bujangan ya Allah. Selama ini saya menjadi wanita-wanita yang lajang ya Allah. Tapi saat ini saya sudah menikah dengan pilihanku. Tidak ada paksaan di antara kami. Andri dan Indah berdoa, ya Allah, mudahkan dan lancarkan dan ampunkan segala dosa-dosa yang pernah kami perbuatkan sebelumnya, dan kami akan melihat ke depan untuk menjadi keluarga yang ke depan. Setelah itu, setelah sholat tahajud, sholat taubat, baca lagi surat Yasin sampai subuh. Ikuti sholat subuh, insya Allah tak jadi ke malam pertama. Dah ada ke sampai subuh. Orang baru suruh sampai subuh. Oh, Henry. Tidak ketemu di malam pertama, lanjutkan pula malam kedua. Kayak gitu juga. Dan imam sholat tahajud, sholat taubat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, terus sampai sholat subuh. Baru misalkan sholat subuh, habis itu tidur lagi. Kenapa? Gantung. Nah, ingat komitmen kita untuk berbuat kebaikan dan bekerja. Dalam rumah tangga ini kita bekerja. Andri, Allah sangat mencintai orang yang berikhtiar dan berdoa.
Innallaha yuhibbul abda muhtalifa wa man kata ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah azza wa jalla. Allah sangat mencintai orang yang berikhtiar dan berdoa dan berusaha untuk menjadi tanggung jawab sebagai suami. Pertama, sandang. Sandang itu adalah pakaian. Jangan istri kita pakai baju itu terus tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Masuk hari raya Idul Fitri itu juga bajunya. Masuk hari raya Idul Fitri tahun depan itu juga bajunya. Kenapa? Karena suami tidak bertanggung jawab terhadap sandang. Pangan itu apa tuh? Makan. Andri jangan menuntut nak minta makan daging terus. Setiap hari nak minta makan ikan, setiap hari nak makan lele, setiap hari nak makan ayam. Ngasih duit Ida. Dari mana rumusnya? Kau duit 5 juta setiap bulannya. Indah, lepaskan duit ini, gaji abang 1 bulan itu sebenarnya 7 juta. Saya kasihlah kamu itu 6 juta, 1 juta untuk pegang saya. Jelas-jelas ngomongnya. Atau kasihkan semuanya, nanti minta lagi. Itu jelas. Tapi kalau sudah semuanya gaji disetorkan, ingat, baru kita dikasih ayam, dikasih ikan bakar, dikasih daging, dikasih apa dan sebagainya macamnya. Itu yang pertama. Yang terakhir, jam 12. Sudah cukup ya. Ayo capek suara habis. Kakek nak nyanyi pun nak ganti suara susah juga. Yang terakhir, di samping kita berikhtiar dan bekerja, tanamkan ini semua adalah di dalam rumah tangga itu ada ketakwaan yang harus kita tanam. Setiap apapun masalah, mintalah tolong kepada Allah. Pasti yang namanya lika-liku rumah tangga itu ada baik. Tak selesai-selesai, tak ada pernah mulus-mulus tanya orang-orang tua-tua kita ini yang sudah 30 tahun menikah, yang sudah 40 tahun. Nampaklah berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Nikah, udah nikah. Lah 36. Lah 36 tahun. Tak mungkin itu mulus semua, Tuan Andri. Ada baik kecil-kecil, ada batu yang besar, tapi jangan libatkan dari pihak yang banyak. Pihak yang ketiga yang banyak menghancurkan kita semuanya. Berbicaralah sebaik-baiknya Andri dan Indah. Insya Allah dengan sifat qanaah. Ingat qanaah. Qanaah itu bersyukur apa yang ada yang kita miliki. Jangan banyak menuntut kepada Andri, Indah. Kalau Andri tak mampu untuk memberikannya. Minta, Andri, gajimu harus 5 juta. Gaji cuma 3 juta. Kalau tidak 5 juta jangan balik. Kalau perlu tidur keluar. Kalau perlu jangan makan-makan. Jangan sampai pulang ke rumah. Stres kalau kayak gini dulu. Ujung-ujungnya berbalik ke rumah Ibu Isna. Kenapa Muna Andri? Indah minta 3 juta. Gaji saya 3 juta. Dia minta 5 juta. Akhirnya tidak selesai-selesai. Itu namanya tidak qanaah. Orang yang memiliki sifat qanaah itu adalah orang yang sangat berat yang sebenarnya. Tapi kalau kita miliki sifat ikhlas, insya Allah rumah tangga yang baru nanti secara pelan-pelan memiliki anak, memiliki rizki. Nanti ada rizki itu, ada rizki suami, ada rizki istri, ada rizki anak. Semoga dengan 7 ajar nasihat pernikahan ini kita ambil hikmah itu semuanya. Yang baik kita jalankan, yang jelek tadi kita tinggalkan. Insya Allah dengan kehadiran kita semuanya, mengharapkan doa daripada Bapak Ibu semuanya agar 2 mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'al fi 'ainina as-saghira wa fi a'yunin nasi kabira.
Allahumma ja'alna li'alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa bil qada'i raddin wa 'alal bala'i sabirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini menjelang siang ini ya Allah, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami tatahkan kedua tangan kami memohon kehadapan-Mu. Pada hari ini kami melaksanakan resepsi pernikahan adinda kami, anak kami Indah Wulandari Eskom binti Marwanto almarhum dan Ibu Juwita dengan Andri Wijaya Saputra Eskom bin Muhammad Taufik almarhum dan Ibu Misna. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan ento ridhoi dan berkahi, dan perpisahan setelah ini menjadi perpisahan yang terpelihara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma anzil alaina wa ala hajatina fi hadzal majlis. Ya Allah, turunkanlah kepada kami niat dan hajat kami pada majlis kali ini ya Allah. Maghfiratan wa nikmah wal hidayah wal inayah was salamah was sakinah wa tu'minah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunan atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hidayah, petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, dan berikanlah kami keselamatan, ketentraman dalam menempuhkan hidup dan kehidupan ini ya Allah. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'i dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah dua insan ini ya Allah, selamatkanlah keluarga kami dari segala bala dan malapetaka dan mara bahaya. Selamatkanlah harta benda kami ya Allah dari segala bala dan malapetaka, mara bahaya, bencana musibah-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa wa su'il qadai wa samasatil aqba. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang Maha Penghimpun, himpunkanlah hati kami dalam menegakkan syariat-Mu ya Allah. Kukuhkanlah hubungan dan ikatan hati kami dalam silaturahim yang tak terputuskan. Sinarilah hati kami dengan pancaran iman-Mu. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kota Palu, jalan-jalan pastilah seru. Pandang memandang tersipu malu. Alangkah indahnya pengantin baru. Yang kedua,